bisa kau berdua, itulah negeri kota Jambi, itulah sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Ibu Hajah dari Bintang SENN, anggota DPD RI Utusan Provinsi Jambi, yang saya hormati Ibu Sekam, Bapak Lurah, Bapak Ketua LPN, Ketua Forum RT, Ibu-ibu pengurus PKK, kecamatan, kelurahan, Bapak RT, serta adik-adik generasi muda, serta seluruh staf dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita dapat berkumpul di Aula Kantor Camat Kota Baru dalam rangka yang pertama adalah silaturahmi, mendapat kunjungan dari anggota DPD RI Ibu Hajah dari Bintang, sekaligus kita mengikuti sosialisasi 4 pilar bangsa Indonesia yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selawat beri salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-12, sudah hampir pertengahan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan amal ibadah puasa di siang harinya dan melaksanakan amalan-amalan Ramadan lainnya pada malam hari, sehingga kita dapat menyelesaikan puasa tahun ini lebih baik dari tahun kemarin dan mendapatkan derajat takwa la'allakum tattaqun. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih pada Ibu Hajah dari Bintang atas
kegiatan hari ini alhamdulillah ini merupakan kegiatan yang amat sangat penting bagi seluruh masyarakat Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Bahkan ini sudah menjadi agenda yang amat sangat penting dalam rangka mempertahankan NKRI. 13.466 pulau dengan luas kurang lebih 5.193 km persegi dengan penduduk sekarang sudah lebih dari 260 juta. Ada 34 provinsi, kalau saya sekolah dulu 27 provinsi, sekarang sudah jadi 24. Kemudian ada 514 kabupaten, 6.793 kecamatan, ada 71.000 desa dan 81.000 kelurahan. Dengan jumlah gunung saja itu ada 177 gunung. Sungai ada 232 sungai. Suku bangsa Indonesia ini terdiri dari 1.120 lebih suku bangsa, dan bahasa lebih dari 726 bahasa. Belum lagi pecah-pecah. Kalau di Tebo itu bahasa Tebo, tapi di Tebo itu sendiri bahasa Pulau yang lain, bahasa Sungai Keru lain, bahasa Penaparan lain. Jadi sebetulnya bahasa Batak pun ya Pak RT sebetulnya banyak lagi rincian di bawahnya. Tidak sama antara Tapsel dengan Taput, beda lagi dengan Karo. Iya, 700 ini baru yang itu untuk semua yang tercapai. Jadi kita memang adalah bangsa yang amat sangat besar, dan kita adalah bangsa dengan 5 agama terbesar dunia yang alhamdulillah sampai hari ini masih damai. Kondisi seperti ini merupakan potensi besar, merupakan kebanggaan kita, tapi di satu sisi perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan ras itu salah satu menjadi sumber ancaman yang bisa memecah belah bangsa ini. Tidak lagi menjadi bangsa yang besar. Kalau sudah menjadi bangsa yang kecil, akan sangat mudah untuk dikuasai oleh bangsa lain. Negara ini didirikan oleh berbagai macam agama, berbagai macam suku. Tidak ada Jawa kalau tidak ada Jambi, tidak ada Indonesia kalau tidak ada Kalimantan, tidak ada Sulawesi, tidak ada Sumatera, tidak ada Indonesia. Mempertahankannya memang sekarang merupakan sesuatu yang amat sangat sulit, amat sangat berat, dan tidak semua negara di tetangga kita membiarkan kita seperti ini. Berbagai macam ancaman dilancarkan oleh negara asing, mulai dari narkoba. Begitu gampangnya mereka memasukkan narkoba untuk merusak generasi. Radikalisme ditambah lagi untuk ke Indonesia untuk melemahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Camat, Bapak Peri beserta seluruh jajarannya. Dan di sini ada Ibu Sekca yang cantik. Anak saya juga nih Kak. Ya, tua-tua Tenggane, cerdik pandai, alim ulama, ibu-ibu PKK, BKMT, LPM, mana LPM-nya? Oh ya. Sebab seluruh RT ya, RT yang ada di Kota Baru, ya, dan perwakilannya, pemuda-pemudi, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai insan yang bertakwa, tentunya kita henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia
dan nikmatnya pada sore hari ini di bulan Ramadan yang penuh berkah, kita dapat bersilaturahmi dalam acara menyampaikan sosialisasi 4 pilar. Oh, saya lupa lagi. Di sini ada narasumber. Mohon maaf Bapak Reno. Ini ada narasumber, berdiri narasumber. Ini Bapak Reno Isra Putra SE. Ya, terima kasih Pak Reno. Nah, di sini saya juga memang para narasumber anak-anak saya ada berapa orang, nanti saya akan perkenalkan. Salawat dan salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang telah membawa risalah kebenaran sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Camat beserta jajarannya yang walaupun pendadakan istilahnya kita bisa silaturahmi sore hari ini. Karena memang kami itu biasanya sosialisasinya ke sekolah-sekolah SMA, SMP. Banyaknya ke SMA misalkan contohnya SMA 5, nah SMA Nusantara, SMA semua pokoknya ke SMA Pak, SMP sampai ke seberang sana, SMP 7 di seberang kota. Pokoknya sudah saya datangin SMA. Nah, waktu kemarin 2 bulan yang lalu ke Kecamatan Jambi Timur. Nah, sekarang Kecamatan Kota Baru. Alhamdulillah Pak Camat saya bisa silaturahmi di sini. Terus kata saya Pak Camat, kantornya ini sekarang belum di Jambi Timur sudah bagus loh. Nah, di sini kok belum. Nah, renovasi depannya aja biar bagus sama seragam. Nanti saya bilang Pak Pasal ya. Ya sama-sama bagus. Apalagi Kota Baru ya namanya harus lebih bagus. Baik. Selanjutnya tentunya saya akan memperkenalkan nanti kok Umi saya diperkenalkan yang suka merajuk itu Jidan biasanya. Ya, jadi saya daripada nanti ini diomel apa bukan omel ya namanya dikritik ya Pak. Ya, jadi saya lebih baik saya perkenalkan dulu narasumber atau anak-anak saya di sini. Pertama tentunya tadi Reno Isra Putra SE, ya. Yang selanjutnya Nanda ke depan di atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di atas dulu buat Ibu Haja. Hormat Camat Kota Baru, Ibu Koheri, dan hormat Ibu Sekcam dan lurah-lurah yang ada di Kecamatan Kota Baru, dan yang saya hormati Ketua RT, masyarakat yang mungkin di Kecamatan Kota Baru, dan yang saya muliakan Ibu Hajah Yaryati Uteng SDM selaku anggota DPD MPR bersatu di Provinsi Jambi. Dan untuk itulah mungkin para pejuang ataupun para pemikir kita dulu membuat 4 pilar kebangsaan, baik itu Pancasila, Undang-Undang 1945. Kita 1 Juni yang lalu kita tidak ataupun kita menyelenggarakan terkait dengan hari lahir Pancasila, dan hari lahir Pancasila di Indonesia dijadikan sebagai libur nasional bagi semua rakyat Indonesia. Kenapa begitu penting Pancasila di Indonesia? Pancasila dapat saya artikan mungkin secara simpel merupakan ideologi pengayom ragam polarisasi agama di Indonesia. Kemudian dapat disimpulkan pula bahwa Pancasila merupakan jalan tengah dari segenap kepentingan yang ada di Indonesia. Segenap kepentingan maksudnya mungkin waktu di era kemerdekaan banyak ragam, banyak orang, banyak yang pengen itu, banyak yang pengen ini. Jadi Indonesia merupakan ragam yang khusus dan khas dan mempunyai kepentingan yang bermacam-macam dari setiap daerah yang ada di Indonesia.
Oleh karena itu maka mungkin dibuatlah suatu pemersatu yaitu Pancasila. Pancasila bagi mereka menghargai kepercayaan orang lain dan menjaga kebebasan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing sehingga tidak lagi kasus kekerasan ataupun Bapak ini sebagai masukan dan sebagai penjelasan juga selama ini Bapak. Jadi betul mengenai dulu kita apa, terus ada yang dulu itu kita harus ada ikut selain P4 itu ada bukan BP7 apa namanya? BP7 ya. Nah itu kan dulu semua betul-betul saya dulu lagi di Palembang Pak, saya di tentara jadi Persib dulu itu, jadi saya suruh ikut itu semua ya betul. Jadi kita reformasi katanya repot nasi ya kayak repot nasi jadi repot ya. Terus demokrasi memang kita itu demokrasi demokrasi kebablasan kata Bapak Sadina ini. Sebetulnya memang kita itu harusnya demokrasi terpimpin, betul nggak Pak? Malaysia masih berpimpin loh. Iya, harusnya seperti ayah saya almarhum bilang ini Indonesia harusnya kan ayah saya itu politik ya dari veteran, tapi ayah saya itu suka bicara politik, jadi saya belajar politik dari ayah saya ya Pak ya. Ini kok demokrasi kan kebablasan ini katanya gitu. Bagaimana ini katanya Indonesia mau dijadikan apa ya? Dengan adanya kebablasan akhirnya kita dijajah bukan dulu seperti dulu dijajah oleh Belanda. Sekarang itu dijajah contohnya misalkan kita berapa Pak? Ekonominya dan budayanya. Iya, ekonomi, budaya. Terus dengan adanya seperti sekarang kan udah MEA ya Pak ya. MEA itu apa Pak? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi kita sudah tidak ada batas-batas lagi di ASEAN ini kan. Syukur. Muhammad Syukur. Dua ibu Haji Hajah Daryati Utek dengan ibu sendiri. Tiga ibu dokter Agnes Yuniwati. Bapak Abu Bakar 4, Bapak Abu Bakar Jamalia. Baik. Ada satu lagi Pak Lurah yang nyusul. Silakan. Tujuan tentang sosialisasi 4 pilar ini. Sosialisasi 4 pilar ini kebetulan kami ini dari MPR RI ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, mensosialisasikan, memasyarakatkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa bernegara itu kan luas artinya. Tentunya dengan kita mensosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini tentunya kita sebagai hamba Allah, tentunya juga sebagai masyarakat, bagaimana kita menjalankan perintah dari, misalkan kalau kita ketua Dewan Maha itu kan menjalankan perintah dari Allah dan meninggalkan larangannya. Namun kalau di dalam kehidupan kita ini bagaimana kalau seorang pegawai negeri atau abdi negara, kita harus mengikuti aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam hal ini itu semuanya sudah tertuang di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun kita juga di dalam
perintah Allah, kita itu seperti Quran. Quran itu kan istilahnya itu memang imam kita lah istilahnya, kita harus belajar dari Al-Quran yang 30 juz itu artinya sangat luas mengenai kehidupan juga, mengenai bagaimana kita berkehidupan, bagaimana kita menjalani semua aspek kehidupan agar kita selamat dunia dan akhirat. Atas nama Kecamatan Kota Baru, saya mengucapkan terima kasih untuk kegiatan sosialisasi 4 pilar ini, karena ini memang kondisi bangsa sekarang ini sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini dalam rangka untuk tetap menjaga NKRI, bangsa yang besar ini tetap menjadi bangsa besar, tetap bersatu, dan tetap menjadi kebanggaan kita semua.